Oke, balik lagi di YouTube Man City Room. Kali ini kita bakal ngebahas pertandingan semalam Derby Manchester yang berakhir Manchester is Blue. Tapi jangan lupa subscribe dulu Man City Room karena udah 1000 followers, lumayan lah ya. Oke, kita mulai dari mana nih? Kita dari awal aja kali ya. Tapi kita emang agak seneng. Bangun pagi tuh enak banget tuh, seger. Ada bener-bener pas bangun pagi langsung, aduh City untungnya menang gitu. Enak banget hari Senin jadi Senin enak lah gitu. Oke, kita bahas dulu dari starting line up ini sebenarnya oke banget ya. Sesuai dengan pemain yang lagi bagus lah. Dan nggak ada yang protes sebenarnya sih, nggak ada yang mending Doku, mending kayak lebih orang-orang lebih mikir mungkin Pep lebih mau nyantai gitu. Emang sih Diserang. di perdebatan Doku sama Grealish sebenarnya agak kenceng ya. Cuman kalau gue sih bebas lah, dua-duanya sama-sama ngasih opsi yang berbeda dalam nyerang gitu, dan ternyata berhasil juga ya Pep. Tapi gimana nih di babak pertama? Babak pertama menurut gue City main oke, bagus ya. Apalagi di awal-awal kita langsung keserang loh tuh. Yang langsung si Lindelof yang kita kira gol datang ya, gitu. Terus itu juga karena beberapa kali City kesalahan kan. Iya, si betul. Guardiola kalau nggak salah 2 kali kesalahan tuh. Ada yang umpan sama yang dribblingnya nggak jelas gitu. Langsung di kalau nggak salah pokoknya ada yang giring sama Højlund. Ada kesalahan si Guardiola tuh yang dipres sama Bruno, jadi langsung hilang bola itu. Menurut gua ada beberapa kesalahan yang gak penting ya. Tapi kita juga berhasil ngelakuin beberapa serangan, tapi gue lupa sih apa aja sih. Gue inget serangan pertama kita tuh yang pertama dari sundulannya Foden. Oh iya. Foden terus si Grealish, gue kira bakal dapat si Haaland, ternyata bolanya langsung ke Onana. Jadi Haalandnya agak kaget ya. Tapi kalau dari kita nonton TV sih kelihatannya deket bolanya, ternyata agak jauh ya. Terus abis itu kita juga ya sebenarnya mainnya agak 50-50 ya. Maksudnya kita nguasain bola, cuman MU tuh lebih efektif kalau yang gue lihat ya. Jadi gue agak ngeri juga sih, karena MU bisa ngegolin kapan aja gitu. Cuman ya di menit 29 kita diuntungkan dengan penalti yang pas gue nonton sih sebenarnya gue kira oke lah penalti lah. Tapi pas gue lihat di Twitter gue jadi mengerti kenapa itu agak diributkan ya. Cuman ini nggak separah kontroversial musim lalu gitu. Tapi tadi kita udah ngebahas banyak ya off cam. Menurut gua itu argue itu karena di bolanya aja sih. Maksudnya ada di mana gitu. Menurut gua itu jelas Rodri itu dijatuhin tuh pelanggaran penalti gitu. Cuman yang bikin ada perdebatan adalah bolanya tuh bakal dapet apa enggak di Rodri gitu, dan kalau dapet pun gol apa enggak gitu. Jadi gue agak ngerti tuh. Terus tapi ada juga yang bilang bukan di bolanya ya. Itu sebenarnya masalah di wasit itu nggak konsisten juga tuh. Misalnya pada fans MU pada marah itu Rodri kok pelanggaran, sedangkan yang lawan Arsenal lawan MU si Højlund dijatuhin Gabriel nggak pelanggaran. Jadi kayak anehnya gitu. Maksudnya kalau misalnya yang dulu Højlund itu pelanggaran ya sekarang mungkin agak nerima gitu ya. Iya, agak nerima. Tapi juga ada yang ngomong terlalu soft itu dijatuhnya ya. Si Rodri kayak agak menjatuhkan diri gitu. Tapi kalau gue lihat sih itu karena cepet banget gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat replay dilambatin jadi agak lebih. Tapi gue nggak tahu. Tapi menurut gue itu pelanggaran. Ditarik maksudnya jatuh. Cuman kalau penaltinya gue menyerahkan ke wasit lah gitu. Makanya menurut gue juga agak mungkin bagi gue agak subjektif terserah wasit, karena itu nggak langsung penalti. Jadi cek VAR-nya udah lama tuh, udah main dulu baru kayaknya nggak yakin nih VAR-nya, udah wasit suruh ngecek aja gitu. Tapi biasanya kalau gitu menurut gue berarti agak penting banget tuh. Maksudnya si VAR juga agak nggak yakin kan. Maksudnya kayak ini kayaknya penalti nih gitu. Tapi makanya gini maksudnya apa? Kan sering banget ya yang ada yang kayak gitu tuh, yang justru menurut gue adanya VAR deg-degannya kayak gitu tuh. Kayak ini penalti apa enggak, terus pas di print tuh langsung pada deg-degan semua tuh. Untungnya kita fan City gitu. Kalau gue jadi fan City deg-degan tuh. Tapi semoga sih Premier League bakal ngerilis ini ya, obrolan wasit ya, lebih seru apa yang ada yang terjadi di belakang pelanggaran itu. Jadi kita bisa tahu kenapa wasit milih itu sebagai pelanggaran kan. Dan ya Haaland dapat menyelesaikan penalti dengan baik ke kanan ya. Padahal kemarin ke kanan sempat ketangkis tapi oke lah gitu. Padahal si Haaland yang match sebelumnya ke kanan dan si Onana nangkis Copenhagen ke kanan. Onana ke kiri ya. Tapi emang ya, akhirnya beneran ya si Haaland jago lagi gitu. Terus setelah itu sebenarnya kita lebih bagus mainnya ya. Bener oke banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si MU tuh punya kesempatan si McTominay diumpan sama Rashford yang pindah ke kanan tuh. Itu
kalau misalnya diarahin dikit aja ke kanan apa kiri tuh pasti gol karena kencang banget dan ternyata Ederson sama bagusnya ya. Bagus ya benar. Abis itu ada kesempatan lagi. Ada kesempatan lagi yang babak pertama itu Højlund yang lari sendiri. Itu setelah gol nggak sih? Itu setelah gol pertama terus itu juga karena kesalahan Foden main bola aja ke belakang ya? Terus tiba-tiba Højlund sebenarnya nggak langsung shoot ya. Nah itu agak kontroversi juga tuh bagi fans MU itu harusnya pelanggaran karena si Stones nggak Højlund. Kayak kata gua terlalu soft ya. Terlalu soft. Makanya ada yang bilang sebenarnya itu soft, tapi kata Roy Keane harus jatuhin aja. Itu mungkin bisa pelanggaran. Bisa juga. Tapi kalau jatuhin aja pasti di review VAR. Karena nggak terlalu nari sih, memegang doang itu. Ya, mungkin menurut gue ya. Ada ngaruh juga karena masih muda ya. Terus si fans MU juga orang Rodri soft aja bisa penalti. Harusnya jatuhin diri agak-agak gitu lah. Tapi mungkin. Ya tapi menurut gue enggak sih itu. Tapi menurut gue harus sebenarnya ya itu yang gue keserin juga kadang sama Foden tuh kadang kalau dipelanggarin kagak mau jatuh. Jatuh ngerangkak dulu. Maksudnya orang udah jatuh masih ngerangkak gitu. Mending jatuh sekalian ya itu. Mungkin itu yang dirasakan Mas MU, jatuh aja dulu udah gitu. Iya kemarin gitu kan, sempat lagi gue lupa tapi. Terus abis itu si Haaland ada kesempatan emas ya. Gila gitu. Gue pas nonton tuh kalau kalian lihat reaksinya, gue nggak lihat Onana anjir, mungkin gara-gara pakai baju hijau ya. Tapi itu bagus banget save-nya. Gue nggak nyangka. Itu kencang banget tapi sayangnya ke tengah juga ya, maksudnya agak kanan dikit. Makanya tuh yang di babak kedua itu agak berbeda tuh. Langsung ya di menit 49 tuh golin Haaland dengan sama banget jalannya gol. Cuman bedanya nggak ada speed aja di sundulannya, jadi agak Onananya agak kelebihan gitu. Itu yang gue perhatiin kan. Jadi gue setelah match gue nonton lagi tuh fullnya, apalagi proses gol itu tuh. Jadi itu sebenarnya diawali MU kehilangan bola. Terus udah City megang bola lumayan lama, 2 atau 3 menit tuh City megang bola sebelum gol itu. Dan itu sebenarnya benar MU itu telat mundur, banyak posisi yang hilang. Jadi gue ingat tuh jadi dari Ederson ke Foden, terus Foden ke Walker. Walker ke Rodri Alvarez langsung kosong ke Grealish. Terus Grealish ke Bernardo dan sebenarnya Haaland nggak dijaga karena di belakang sendirian. Free header ya, jadi itu gol 2. Iya itu si Johnny Evans nggak jaga Haaland ya, tapi ya itu yang banyak juga sesali sama fans MU itu kenapa si Amrabat langsung diganti gitu, karena pas Amrabat diganti nggak ada defendingnya gitu. Bahkan menurut gua Amrabat main aja masih nggak ngaruh karena di musim lalu tuh ada Casemiro sama siapa lagi sih DM-nya, ada 2 dah pokoknya. Itu tuh dia ngebantu cover sayapnya City. Nah kemarin tuh di babak pertama sayap situ nggak ada yang cover, maksudnya cuma 1 lawan 1. Jadi udah pasti habis tuh. Makanya Grealish sama Bernardo itu bebas banget. Enak banget depannya karena nggak back MU nggak ya jumlah. Kalah jumlah. Coba kalau misalnya si Doku main dari babak pertama mungkin agak lebih flare gitu ya, lebih mantap lagi gitu. Terus abis itu skor 2-0 ya. Emang si MU setelah babak kedua tuh mainnya jelek banget. Apalagi gue nggak ngeliat sama sekali. Gue kira pas masuk Mason Mount agak lumayan ya, ternyata sama aja. Gue malah nggak ngeliat Mason Mount megang bola anjir. Abis itu apa sih? Gol lagi ya? Gol lagi benar di menit. Golnya Foden. Ya. Ada gambarnya. Golnya Foden ini golnya bagus ya. Dari sisi kiri. Sorry maksud gue yang tadi salah, yang sebelum gol itu City nguasain bola banyak tuh di gol Foden. Kalau yang gol si Haaland kedua itu beneran serangan balik. Oke. Oh iya benar, serangan balik itu dari kiper kan? Dari kiper ya. Ederson. Tapi enggak. Kalau ini kan kalau yang ini nguasain 2 atau 3 menit dulu nih gol Foden. Ini gimana ya golnya lupa deh. Pokoknya yang paling ngaruh itu si Rodri enggak dijaga buat nge-shoot. Oh iya dari Rodri benar. Enggak dijaga buat shoot. Dan si Maguire juga ngenutup ininya jalur bolanya tuh kelamaan, jadi agak kena dikit nggak sih? Enggak ya? Kena deflect dikit. Kalau Maguire dikit ya. Terus ke kiri langsung Haaland gue kira bakal nge-shoot golin, ternyata lebih jeli ya. Gue nggak lihat Foden jujur. Mas lihat Foden ya? Lihat. Gue nggak lihat langsung diumpan dan gol. Jujur malah gue nggak ada Haaland, kayaknya gara-gara gue di kiri. Jadi agak beda ya. Terus ada lagi perdebatan ya, si yang Haaland dijatuhin tuh. Gue ada gambarnya nggak sih di sini ya? Ntar. Di sini nih. Haaland kan dijatuhin ya. Tapi bener yang tadi kita udah debatin juga tuh berdua. Kalau misalnya wasitnya itu udah ada panduan bukunya gitu, maksudnya kalau yang pertama penalti ya ini harusnya penalti gitu. Cuman tadi kita simpulin sebenarnya beda itu di bolanya gitu. Ini Grealish belum umpan, Haaland udah jatuh gitu. Jadi agak kayak Haaland tuh nggak ikut dalam permainan gitu. Beda gitu paling ya. Iya benar. Kalau misalnya pas diumpan gitu terus Haaland baru jatuh mungkin penalti itu. Ini karena agak jauh gitu. Dan menurut gua ini sebenarnya kalau di luar kotak penalti
Ini pasti pelanggaran nih. Enggak, ini sebenarnya sih juga pelanggaran kok. Ini pelanggaran tapi emang enggak penalti aja menurut gua. Maksudnya gara-gara bola aja gitu. Iya. Jadi ya agak bedanya di situ sih sama yang pertama, karena yang pertama itu bolanya kan emang di mid air ya, lagi di permainan si Rodri sama Diaz gitu. Ya walaupun kalau bolanya kalau misalnya nggak jatuh deh mungkin gak gol juga. Cuman ya menurut gua itu tapi subjektif kita berdua sih. Sebenarnya yang tadi gua juga ngeliat di United Stand, sebenarnya bukan masalah. Ini bukan tentang City lawan MU match kemarin. Ini masalah ini selanjutnya ini gimana ini wasitnya peraturan. Karena beberapa kali sering terjadi keputusan aneh dari wasit kan. Iya benar. Terus sebenarnya juga Haaland tuh bisa hat-trick gitu. Pas dia dapat umpan, gue lupa dari siapa, terus dicutat. Akhirnya kena palanya Onana. Itu sebenarnya kalau hat-trick oke banget ya. Yang endingnya pengen dengan bebas aneh banget. Tapi selain Haaland yang jadi man of the match sih, Haaland man of the match di Premier League. Menurut gue tuh Bernardo Silva mainnya gila banget sih di pertandingan ini karena ada di mana-mana, terus dan tumben banget. Udah lama gue nggak lihat si Silva tuh di kirinya jago ya. Maksudnya berani overlap gitu. Tapi Mas pernah bilang sering ya? Kapan? Sering. Lawan Brighton juga ya. Doku sama soalnya kan Bernardo biasanya musim lalu kan di kanan kan. Ini kalau sekarang di kiri gitu dan Bernardo bikin asis ya dan ada di mana-mana. Terus juga yang Rodri udah jelas nggak mungkin nggak bagus tuh. Rodri kalau misalnya jadi man of the match semua Match City kayaknya bisa jadi tuh karena nggak ada match yang jelek gitu. Terus juga ya, yang kurang justru menurut gue Foden tuh. Umpannya sering salah. Yang kita omongin tuh ada momen Foden Doku Bernardo kosong di kanan nggak dioper. Ada Rodri dibalikin malah nggak dioper malah crossing. Terus Johnson bagus banget. Ini kayak Johnson bakal main terus sih kalau lawan tim-tim oke karena mungkin lawan Bournemouth nggak dimainin sih. Karena agak nggak tahu sih tapi emang kita harus kembali lagi ke dua DM ya, Rodri sama Johnston gitu. Terus yang gue inget tuh ketika Rodri megang bola atau Johnston megang bola, itu pasti Johnston bakal nyamperin atau bakal nyari ruang. Jadi langsung umpannya tuh langsung direct ke depan gitu. Gue inget ada satu momen yang nggak mungkin gue tunjukin. Jadi ada Stones megang bola, Walker megang bola karena Rodri dan Stones bebas. Jadi mungkin pertahanan MU bakal bingung kan. Jadi Rodri tuh gampang tuh masuk ke dalam kosong. Jadi gampang banget ditembus. Terus banyak momennya juga. Gue tuh sebenarnya karena gue ini ya jadi main bola tuh awam banget. Dulu tuh kalau kita main tuh kalau orang megang bola disamperin kan. Ternyata enggak gitu ya. Gue tuh kemarin lihat tuh ya si Johnston itu bener-bener ini kan lagi kesusahan di belakang nih. Ada gue ingat Bernardo Silva sama Diaz doang berdua tuh. Karena kan si Guardiola sama Walker kan di sayap kan. Ini Johnston di tengah diem doang anjir. Bener-bener diem doang. Ini orang si berdua si Bernardo Silva lagi kotak-katik kan. Diemin doang. Maksudnya berarti yang harus percaya sama teman sendiri gitu. Terus itu yang ngomongin Thierry Henry kan. Iya, lu jangan tiba-tiba nyamperin bola buat minta, justru lu malah nge-attract. Maksudnya nge-attracknya dengan attract pemain lawan dengan cara malah makin nutup ruang kan. Ini bener makin disempitin itu. Iya si gitu. Johnson malah bener diem doang di tengah gitu. Anjir ini kagak bantuin apa, tapi ternyata ya worse gitu. Karena menurut gue Pep tuh udah lu tuh di sini aja. Contohnya kayak Rodri tuh sering ngumpan ngasal kayak Guardiola. Kayak ini orang tahu ada Guardiola di kiri. Ngumpan tiba-tiba langsung belakang gitu. Aneh banget tuh yang sering banget gitu tuh. Terus juga yang dipuji-puji ini ya Guardiola walaupun babak pertama agak kurang tapi banyak kesalahannya babak pertama. Tapi kesalahannya masih ya waktu enggak kebobolan sih. Bahaya cuma tuh enggak gol aja. Iya terus Guardiola mainnya bagus banget. Ederson bagus banget. Juga bagus. Tapi kalau versi Alan Shearer tuh pemain paling bagus kemarin tuh Bernardo Silva. Dia ada di mana-mana yang bikin assist. Enggak kaget juga kalau sebenarnya Bernardo jadi man of the match sebenarnya. Tapi yang man of the match siapa sih? Haaland ya. Tapi kan kalau Premier League itu berdasarkan fans yang milih. Oh iya. Jadi 2 gol 1 assist udah pasti bagi fans ya man of the match. Dan di babak kedua Pep itu masukin Kovacic sama Doku kan. Iya. Udah langsung anjir Doku masih bisa ngelewatin yang di ujung tuh. Ngelewatin siapa ya? Si Dalot nggak salah, iya anjir bisa lewat. Terus Bruno digitu-gituin. Bruno sampai kesel pengen nendang juga. Dan puncaknya si Anthony sih orang-orang bilang apa tantrum ya, bocah tantrum. Itu aneh banget sih menurut gue. Tapi nggak tahu ya kan si Anthony ditendang tuh. Anthony nendang. Terus Doku langsung kayak gini kan. Terus langsung digituin. Iya. Gue nggak tahu tuh. Kalau misalnya marah gara-gara digini doang menurut gue aneh. Tapi kalau misalnya diomongin lu iya apalah gitu. Iya baru ngerti gue. Tapi kalau misalnya digini doang marah aneh sih menurut gue. Tapi yang makin gue gak ngerti yang ngelakuin Anthony tuh sering muter-muter aja. Maksudnya kenapa dia enggak awal dia nendang dulu kan. Terus makanya Doku berhenti marah tuh. Iya. Maksudnya lu kan trickster ya. Lu trickster
Masa lu Tristar digituin, itu juga nggak diapa-apain, orang dilewatin doang, terus marah ya, aneh banget ya. Gue tuh ngerti misalnya yang kayak gitu tuh kayak tipikal Fernandinho yang lu tuh harus respect kan gitu-gitu ya, gak boleh sering gocek-gocek. Ini masalah Anthony aja dia malah muter-muter gini malah dia yang marah, kagak jelas. Kayaknya emang ada masalah sih. Dan ya mungkin di MU juga lagi ada masalah, jadi ya tapi harusnya itu bisa kartu merah aja. Itu bisa banget. Itu kalau misalnya diginiin Doku udah masih kartu merah itu. Terus ya kita menang meyakinkan. Menurut gue oke banget sih. Walaupun ada banyak kesalahan tapi kan kita harus ngeliat yang baik-baik aja gitu. Dan kita akhirnya masih ada di peringkat 3 atau apa kita balik ke peringkat 3? Kita masih di peringkat 3 dan sebenarnya itu kalau City golin satu lagi aja bisa naik ke 2 karena selisih gol kita sama kayak Arsenal kan. Iya. Jadi ya sangat beruntung kita menang sih. Kalau enggak kan kita beda berapa poin tuh dari Tottenham, beda jauh banget. Dan abis ini kita bakal melawan tim-tim yang oke ya setelah lawan Bournemouth gitu. Jadi kemenangan away ini sangat-sangat bagus. Ya dan nggak ada yang cedera juga sih. Jadi agak oke. Dan kita istirahat sampai Sabtu nanti. Karena hari Rabu itu Carabao Cup. Jadi udah bener Carabao Cup. Iya. MU lawan Newcastle. Jadi karena kita udah gugur, kita bisa istirahat lebih banyak. Tuh. Yaudah gitu aja paling ya. Jangan lupa like. Terima kasih udah nonton. Tetap support Man City Hero.